Kita ambil satu contoh, misalnya pendapatnya beliau Ronggowarsito tentang perputaran zaman, bagaimana jagat besar ini berputar. Kalau di serat Kolotidho, atau mungkin teman-teman bisalah membaca serat Centini, yang di situ juga banyak mengutip pandangannya Ronggowarsito. Jadi zaman ini berputar dari fase Kolotidho, kemudian Kolobendu, dan akhirnya Kolosubo. Jadi ini sebenarnya fase-fase akhir zaman. Kalau dalam Ronggowarsito, jadi fase-fase zaman yang berputar dari lahirnya satu peradaban, satu budaya, sampai mengalami masa-masa akhir. Nah, masa-masa akhir itu diawali dari Kolotidho. Zamannya beliau, Ronggowarsito sendiri, itu beliau menyebutnya zaman beliau itu ya zaman Kolobendu, yang diawali dari Kolotidho. Jadi ada Kolotidho, kemudian Kolobendu, dan nanti mengalami perbaikan saat Kolosubo. Kolotidho itu zaman egoisme. Jadi ketika orang mengejar kesenangannya sendiri, kebaikan dan kebenaran diremehkan. Pembedaan-pembedaan, ini benar loh, itu salah. Ini adil loh, kalau yang itu tidak adil. Ini baik, kalau yang itu buruk. Itu sudah tidak lagi digubris. Semua orang mengedepankan kepentingannya sendiri. Nah, ini zaman Kolotidho. Zaman Kolotidho ini muncul biasanya setelah orang mengalami stabilitas, mengalami kemapanan, kemudian muncul egoisme-egoisme. Ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Berbeda dengan era sebelumnya. Biasanya era-era sebelumnya ini kan era membangun, era membentuk, era menata dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah mulai makmur, mulai sukses, mulai juga egoisme. Mulai juga orang merasa, ya sudah, ini sudah enak, sudah benar. Terus masing-masing ingin senangnya sendiri. Akal sehat diremehkan. Menganggap dirinya selalu benar. Ini awal-awal kerusakan, namanya Kolotidho. Kalau Kolotidho semakin parah, akan muncul Kolobendu. Kolobendu ini semacam puncaknya Kolotidho. Ini yang disebut zaman Edan oleh Ronggowarsito. Jadi di zaman ini, di era Kolobendu ini, ya memang kelihatannya stabil, kelihatannya beres, tapi beres dalam ketidakberesan. Stabil tapi kelihatannya. Makanya ilustrasi zaman Edan itu kan, semua orang sudah Edan. Kalau tidak ikut Edan, tidak keduman. Maka semua ingin keduman, akhirnya Edan semua. Di kalangan orang Edan semua, itu yang waras yang dianggap Edan. Karena semua Edan, ya ketoknya sama semua, kelihatannya beres semua. Tapi beres dalam ketidaksadaran. Di antara cirinya, nanti teman-teman yuk boleh baca dulu, kita pernah sekilas juga membahas beliau Ronggowarsito ini. Kedewakan demi kenyamanan sebagian orang. Kemewahan dipertontonkan. Jeritan yang lemah dan tertindas tidak dihiraukan. Penjahat dipandang sebagai pahlawan, dan orang yang jujur malah ditertawakan dan disingkirkan. Tata nilai dan tata kebenaran dijungkir balikkan. Ini zaman Kolobendu sudah. Yang baik dianggap penjahat, yang jahat dianggap pahlawan. Kebolak-balik tata nilainya. Yang tidak adil dipuji-puji, yang dizolimi dicela-cela. Kolobendu. Jadi tampaknya stabil, tapi kestabilan itu dalam ketidaksadaran. Ini menurut Ronggowarsito cirinya zaman Kolobendu. Tapi ya karena dunia ini cokro manggilingan, pada saatnya Kolobendu juga akan berganti jadi Kolosubo. Jadi Kolosubo itu dari zaman gelap, lahirlah zaman terang namanya Kolosubo. Zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Biasanya digambarkan akan muncul seorang tokoh yang hadir sebagai penyelamat. Seorang ratu adil. Yang dia ini dalam perjuangannya didukung oleh orang-orang yang selalu eling lan waspada. Nah, ini Kolosubo. Jadi zaman cahaya ketika muncul seorang penyelamat, seorang ratu adil yang membebaskan semuanya dari kegelapan zaman Kolobendu. Nah, Kolosubo ini kan kemakmuran, ketentraman. Tapi juga tidak akan tetap begitu. Pada saatnya Kolosubo akan berganti jadi Kolotidho. Kolotidho akan berpuncak pada Kolobendu, dan di puncak Kolobendu akan muncul Kolosubo. Terus begitu. Itulah contoh cokro manggilingan. Jadi zaman itu tidak sekedar hanya susah kemudian selesai, atau hanya senang kemudian selesai, tapi ya ganti-ganti. Jadi ada Kolotidho, ada Kolobendu, ada Kolosubo. Kolosubo juga akan nanti muncul orang-orang egois mencari senangnya sendiri, tidak peduli baik buruk benar salah. Lahirlah Kolotidho. Kolotidho semakin parah, muncullah Kolobendu.
pada puncaknya Kolobentu muncul tokoh yang menyelamatkan. Disitulah Kolosubo lahir. Nah, jadi inilah perputaran zaman secara cokro manggilingan. Makanya teman-teman menyikapi kalau kita punya visi cokro manggilingan ini, yang sedang sedih tidak usah putus asa, zaman pasti ganti dan berubah. Yang sedang sukses, sedang menang, jangan jumawa karena zaman juga pasti akan berubah. Hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Baik, kalau tentang 3 ini teman-teman boleh kembali lagi mencari serat Kolotito, atau hari ini kan banyak itu tulisan-tulisan atau mungkin video-video YouTube yang membahas tentang Ronggo Warsito dan ramalan-ramalan akhir zaman versi para Pujangga Jawa.